Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat. Saya akan membahas bisnis model kanvas, digital inovatif entrepreneurship. Dosen pembimbing saya adalah Ibu Ratih. Model bisnis adalah gambaran sistematis tentang bagaimana sebuah perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Ini mencakup berbagai elemen seperti segmen pelanggan yang dituju, proposisi nilai yang ditawarkan, saluran distribusi, sumber daya yang dibutuhkan, kegiatan kunci, dan sumber pendapatan. Model bisnis membantu organisasi untuk memahami bagaimana mereka menghasilkan keuntungan, berinteraksi dengan pelanggan, serta membangun keunggulan kompetitif di pasar. Dengan merancang dan mengelola model bisnis yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kinerja mereka dan tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Bisnis model kanvas atau yang disebut BMC adalah kerangka kerja visual yang merangkum elemen kunci dari model gambar bisnis suatu perusahaan dalam satu yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Ini terdiri dari 9 blok utama. Terdapat segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan dengan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya kunci, kegiatan kunci, mitra kunci, dan struktur biaya. Fungsi bisnis model kanvas. Yang pertama, memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan visual untuk merancang, menganalisis, dan menggambarkan model bisnis. Yang kedua, membantu pengusaha memahami, mengelola, dan mengoptimalkan kinerja bisnis mereka. Yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar stakeholder. Yang keempat, mengidentifikasi peluang baru dan mengatasi tantangan dalam model bisnis. Dengan BMC, perusahaan dapat merancang dan mengembangkan model bisnis yang sukses, mengoptimalkan kinerja mereka, dan tetap relevan di pasar yang kompetitif. Berikut adalah elemen model bisnis. Yang pertama adalah care partner. Care partner adalah pihak-pihak eksternal yang bekerja sama untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan dan menyediakan sumber daya, keterampilan, atau jaringan yang diperlukan untuk keberhasilan bisnis tersebut. Lanjut, can aktif adalah tindakan inti yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Lalu, key research adalah sumber daya kunci yang dibutuhkan oleh suatu bisnis untuk beroperasi dan menciptakan nilai. Lanjut, customer relationship adalah hubungan antar bisnis dan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan dan membangun loyalitas. Lanjut, ada value proposition adalah manfaat unik yang ditawarkan oleh suatu produk atau layanan kepada pelanggan. Lanjut, customer segment adalah kelompok pelanggan yang menjadi target utama suatu bisnis. Lanjut, cost structure adalah rincian biaya yang dikeluarkan oleh sebuah bisnis. Lanjut, revenue stream adalah sumber pendapatan utama yang diperoleh oleh suatu bisnis dari penjualan produk atau layanan kepada pelanggan. Case study yang akan saya bahas adalah Dul Coffee. Di sini Dul Coffee adalah sebuah toko yang bergerak di bidang penjualan dan produksi kopi kemasan lokal dari berbagai daerah yang di lokasi Jalan Rasuna Said nomor 32 Kecamatan Pinang yang bertepatan di Kota Tangerang. Toko ini memiliki pelanggan yang terbesar di daerah Tangerang maupun di luar daerah Tangerang. Dul Coffee saat ini belum mengenakan teknologi internet dalam bentuk e-commerce untuk menunjang kemajuan terutama di bidang penjualan produk. Masalah pada toko Dul Coffee adalah target penjualan bulanan yang sering tidak sesuai target karena kurangnya promosi, pelanggan sulit mencari tahu informasi terkait stok produk yang tidak ada dikarenakan belum ada informasi mengenai stok produk yang sudah tidak ada. Berikut adalah bisnis model kanvas di Dul Coffee. Ke partner distributor kopi, distributor mesin kopi, lalu lanjut ke aktif production dengan penjual berbagai macam jenis kopi, mencari distributor kopi, pembuatan website, mencari jasa ekspedisi, pemasaran digital ke media sosial. Ada value proposition, penjualan di berbagai macam jenis kopi murni pilihan dengan harga yang berkualitas terbaik dari distributor. Kemudian dalam pemesanan secara online, produk dapat dikirimkan melalui ekspedisi. Lanjut ke customer relationship.
Promo dan kupon setiap transaksi di website, potongan harga ke beberapa pihak yang telah bekerja sama, posting produk, dan giveaway dengan cara kuis di media sosial. Customer segment pemilik warung kopi, si targetnya adalah anak muda dan orang tua umur 15 sampai 50 tahun. Lanjut ke key research, karyawan pengelola kemasan dan kasir, distributor kopi, komputer, kertas, lalu media sosial. Sini ada cost-nya pelanggan ke pelanggan atau media sosial, lalu bisa menggunakan juga website. Sini ada channels, pelanggan ke pelanggan, media sosial, dan website. Review stream, pendapatan dari penjualan yang dilakukan Dul Coffee, di mana hasil penjualan dikurangi dengan pembelian kopi ke supplier atau distributor. Baik, berikut ada penjabarannya. Yang pertama adalah customer segment. Prioritas pertama adalah kalangan anak muda sampai orang tua. Umur sampai 19 sampai 50 tahun. Yang kedua, value proposition. Bluefy adalah toko yang bergerak di bidang penjualan berbagai macam jenis kopi murni pilihan dengan harga yang berkualitas yang baik dari distributor dalam bidang penjualan kopi sendiri. Dul Kopi menjualkan untuk pelanggan kemudahan pemasaran online dan produk dapat dikirim melalui ekspedisi yang tersedia di Dul Kopi. Lalu ketiga, customer relationship, cara membuat hubungan kepada pelanggan dengan cara memberikan promo, kupon, promosi dengan cara posting melalui akun media sosial, dan menjalin hubungan kepada segmentasi pelanggan dengan cara memberikan potongan harga agar dapat memesan kembali produk dan melakukan kerjasama ke beberapa pihak toko kopi dengan cara segmen atau menitipkan produknya ke kanan toko kopi. Yang keempat, channel menggunakan perantara dari pelanggan ke pelanggan, membuat website dan media sosial untuk mempopulerkan Dul Coffee. Revenue stream, yaitu pendapatan dari penjualan kopi yang dilakukan Dul Coffee, di mana hasil penjualan dikurangi dengan pembelian kopi ke supply atau distributor. Lanjut ke yang ke key research, meliputi karyawan, bahan baku kopi, dan distributor kopi, alat meliputi komputer, kertas, mesin pengolah kopi, dan media sosial. Lanjut ke kayak aktif, adalah production dengan menjual berbagai macam jenis kopi, mencari distributor kopi, membuat website, mencari jasa ekspedisi, pemasaran digital ke media sosial dan website. Lanjut ke partner, ada distributor kopi dan distributor mesin pengelola kopi. Lanjut cost struktur, meliputi biaya produksi, biaya internet, dan gaji karyawan. Kesimpulannya adalah bahwa dengan membuat rancangan sistem dengan e-commerce ini di toko Dul Coffee sebagai wadah pemahaman tentang customer bisa menaikkan omset hasil penjualan karena memudahkan proses transaksi maupun promosi untuk customer di luar jangkauan dan memudahkan pemilik Dul Coffee untuk mencetak laporan dan dibutuhkan secara cepat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.